Rina berdiri di dapur kecil rumahnya, mengaduk adonan kue dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari spesial. Ia ingin membuat hidangan penutup untuk makan malam keluarga. Suaminya, Budi, akan membawa ibunya, Ibu Sari, untuk makan malam di rumah mereka. Rina ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik, meskipun ia tahu bahwa Ibu Sari, ibu mertuanya, tidak pernah menganggapnya cukup baik. Sejak awal pernikahan mereka, Rina merasakan ketegangan yang tidak terucapkan antara dirinya dan Ibu Sari. Ibu Sari adalah wanita yang kuat dan berprinsip, dengan pandangan yang sangat tradisional tentang peran seorang istri. Ia selalu mengharapkan menantunya untuk memenuhi standar yang tinggi, dan Rina merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Setiap kali mereka bertemu, Rina merasa seolah-olah berada di bawah pengawasan ketat, dan setiap kesalahan kecil akan menjadi bahan kritik. Saat Budi pulang dari kantor, Rina menyambutnya dengan senyuman. "Sayang, aku membuat kue coklat untuk malam ini. Ibu pasti suka," ujarnya dengan penuh harapan. Budi tersenyum dan mencium kening Rina. "Aku yakin ibu akan menyukainya. Kamu selalu membuat yang terbaik." Namun, saat Ibu Sari tiba, suasana hati Rina langsung berubah. Ibu Sari masuk dengan ekspresi serius, dan Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Selamat datang, Bu," sapa Rina dengan suara ceria, berusaha menutupi kecemasannya. Ibu Sari hanya mengangguk, tidak memberikan respon yang diharapkan. Makan malam dimulai dengan suasana yang canggung. Rina menyajikan hidangan utama, dan Ibu Sari mulai mengamati setiap detail. "Rina, sepertinya kamu terlalu banyak menggunakan garam di sayur ini," komentar Ibu Sari dengan nada dingin. Rina merasa wajahnya memerah, tetapi ia berusaha tersenyum. "Maaf, Bu. Aku akan lebih berhati-hati lain kali." Setelah hidangan utama, Rina dengan bangga menyajikan kue coklat yang telah ia buat. "Ini adalah kue coklat spesial, Bu. Aku harap Ibu suka," ujarnya, berharap bisa mendapatkan pujian. Namun, saat Ibu Sari mencicipi kue tersebut, ekspresinya tidak berubah. "Kue ini terlalu manis. Seharusnya kamu mengurangi gula," katanya sambil meletakkan garpu di piring. Rina merasa hatinya hancur. Ia telah berusaha keras, tetapi semua usahanya tampak sia-sia. Budi, yang melihat reaksi Rina, mencoba membela istrinya. "Ibu, Rina sudah berusaha keras untuk membuat ini. Mungkin kita bisa memberi sedikit pujian?" Namun, Ibu Sari hanya menggelengkan kepala, menolak untuk mendengarkan. Setelah makan malam, Rina pergi ke dapur untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Ia merasa air mata menggenang di matanya. Mengapa Ibu Sari tidak bisa melihat betapa kerasnya ia berusaha? Mengapa semua yang ia lakukan tidak pernah cukup? Budi masuk ke dapur dan melihat Rina yang tampak sedih. "Sayang, jangan terlalu memikirkan apa yang ibu katakan. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita," ujarnya dengan lembut. Rina mengangguk, tetapi hatinya tetap berat. "Aku hanya ingin diterima, Budi. Aku ingin ibu bangga padaku," jawabnya dengan suara bergetar. Budi memeluk Rina, berusaha memberikan dukungan. "Kita akan melalui ini bersama. Aku mencintaimu, dan itu yang terpenting." Malam itu, setelah Ibu Sari pulang, Rina merasa lelah secara emosional. Ia duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang terjadi. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Mengapa hubungan antara dirinya dan Ibu Sari harus begitu sulit? Rina ingin berusaha lebih keras, tetapi ia juga merasa bahwa Ibu Sari tidak memberinya kesempatan. Beberapa hari berlalu, dan Rina berusaha untuk tidak memikirkan Ibu Sari. Ia fokus pada pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Namun, setiap kali Budi berbicara tentang ibunya, Rina merasakan ketegangan yang sama. Ia tahu bahwa Budi mencintai ibunya, tetapi ia juga ingin agar suaminya melihat betapa sulitnya situasi ini baginya. Suatu sore, Rina pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Saat ia sedang memilih sayuran, ia melihat Ibu Sari di kejauhan, sedang berbicara dengan seorang teman. Rina merasa jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mencoba mendekati Ibu Sari, tetapi rasa takut dan cemas menghalanginya. Setelah beberapa saat ragu, Rina memutuskan untuk mendekati Ibu Sari. "Bu, selamat sore," sapanya dengan suara lembut. Ibu Sari menoleh dan tampak terkejut. "Oh, Rina. Selamat sore,"
Jawabnya dengan nada datar. Rina merasa sedikit lega, tetapi ketegangan masih terasa. Bu, aku baru saja membeli beberapa sayuran untuk memasak malam ini. Apakah ibu punya saran? Tanya Rina, berusaha membuka percakapan. Ibu Sari mengamati sayuran yang dibawa Rina, tetapi tidak memberikan banyak tanggapan. Kamu harus lebih memperhatikan cara memasak. Sayuran harus dimasak dengan benar agar tidak kehilangan nutrisinya. Katanya, kembali dengan nada kritis. Rina merasa hatinya kembali tertekan. Aku akan berusaha lebih baik, Bu. Jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Ibu Sari hanya mengangguk dan melanjutkan percakapan dengan temannya, meninggalkan Rina merasa hampa. Malam itu, saat Rina dan Budi duduk bersama di sofa, Rina menceritakan pertemuannya dengan Ibu Sari di pasar. Aku merasa tidak ada kemajuan, Budi. Ibu tidak pernah melihat usahaku, keluhnya. Budi menghela napas, tampak bingung. Ibu hanya sulit untuk menerima perubahan. Rina, dia sangat mencintai tradisi dan cara-cara lama. Rina mengangguk, tetapi hatinya tetap berat. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia ubah. Ia ingin berjuang untuk hubungan ini, tetapi ia juga merasa lelah. Ketegangan antara dirinya dan Ibu Sari semakin membebani pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Rina terus berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari Ibu Sari. Ia mencoba berbagai resep baru, berusaha untuk memasak hidangan yang lebih baik. Tetapi setiap kali Ibu Sari datang, ia selalu menemukan kesalahan. Rina merasa semakin putus asa, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Suatu malam, saat Budi sedang bekerja lembur, Rina memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah. Ia merasa perlu untuk merenung dan menenangkan pikirannya. Saat ia duduk di bangku taman, ia melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang bercengkerama. Salah satu dari mereka adalah Ibu Sari. Rina merasa jantungnya berdebar. Apakah ia harus mendekati Ibu Sari lagi? Setelah beberapa saat ragu, Rina memutuskan untuk mendekati mereka. Bu, selamat sore, sapanya dengan suara lembut. Ibu Sari menoleh dan tampak terkejut. Tetapi kali ini ia tidak menunjukkan ketidakpuasan. Oh, Rina. Selamat sore, jawabnya, tetapi nada suaranya masih datar. Rina merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Aku melihat ibu sering datang ke sini. Apakah ibu suka menghabiskan waktu di taman? Tanya Rina, berusaha menciptakan suasana yang lebih akrab. Ibu Sari mengangguk, tetapi tidak banyak berbicara. Rina merasa frustrasi, tetapi ia tidak ingin menyerah. Percakapan mereka terhenti, dan Rina merasa canggung. Ia ingin sekali mendapatkan pengertian dari Ibu Sari, tetapi tampaknya itu masih jauh dari harapannya. Ketegangan yang ada di antara mereka seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Saat Rina pulang ke rumah, ia merasa lelah dan putus asa. Ia ingin hubungan ini membaik, tetapi semua usaha yang ia lakukan tampaknya sia-sia. Rina tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menjembatani perbedaan di antara mereka. Tetapi bagaimana caranya? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Dan ia merasa terjebak dalam labirin ketegangan yang tidak berujung. Dengan hati yang berat, Rina berbaring di tempat tidur, berharap bahwa suatu hari nanti, ia dan Ibu Sari bisa menemukan jalan untuk saling memahami. Namun, saat ini, ketegangan di antara mereka masih terasa, dan Rina merasa bahwa perjalanan untuk mendapatkan pengakuan dan cinta dari ibu mertuanya masih panjang. Beberapa minggu berlalu sejak makan malam yang penuh ketegangan itu. Rina berusaha untuk tidak memikirkan Ibu Sari, tetapi setiap kali ia melihat Budi berbicara tentang ibunya, rasa cemas dan ketidakpastian kembali menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil, di mana semua usahanya untuk diterima tampak sia-sia. Namun, di balik semua itu, Rina bertekad untuk tidak menyerah. Suatu sore, saat Rina sedang menyiram tanaman di halaman, ia melihat Ibu Sari berjalan melewati rumah mereka. Rina merasa jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mendekati Ibu Sari, tetapi rasa takut dan cemas menghalanginya. Namun, kali ini, ia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Bu, selamat sore. Sapa Rina dengan suara ceria, berusaha menampilkan senyuman yang tulus. Ibu Sari menoleh, tampak terkejut. Tetapi kali ini ia tidak menunjukkan ekspresi dingin seperti biasanya. Oh, Rina. Selamat sore, jawabnya, meskipun nada suaranya masih datar. Rina merasa sedikit lega. Ibu mau mampir sebentar?
Aku baru saja menyiram tanaman dan bisa membuatkan teh. Tawar Rina, berharap bisa menciptakan suasana yang lebih akrab. Ibu Sari terlihat ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan mampir sebentar. Setelah mereka duduk di teras, Rina menyajikan teh hangat dan beberapa kue kering yang ia buat. Ini kue kering yang aku buat sendiri, Bu. Semoga Ibu suka, ujarnya dengan harapan. Ibu Sari mencicipi kue tersebut dan mengangguk. Lumayan, katanya, meskipun tidak ada pujian lebih lanjut. Percakapan mereka dimulai dengan topik ringan, tetapi Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Ibu Sari tampak lebih terbuka, meskipun masih ada ketegangan yang tersisa. Rina memutuskan untuk mencoba berbicara lebih dalam. Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang Ibu. Apa yang Ibu suka lakukan di waktu luang? Tanya Rina, berusaha menciptakan koneksi. Ibu Sari terdiam sejenak, tampak berpikir. Aku suka berkebun. Itu adalah cara untuk menenangkan pikiran. Jawabnya, dan Rina bisa melihat sedikit cahaya di matanya. Aku juga suka berkebun. Mungkin kita bisa berkebun bersama suatu saat? Tawar Rina, berharap bisa membangun hubungan yang lebih baik. Ibu Sari mengangguk, tetapi tidak memberikan jawaban pasti. Rina merasa sedikit kecewa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Aku ingin belajar dari Ibu. Ibu pasti punya banyak pengalaman dan tips yang bisa dibagikan. Lanjut Rina, berusaha menunjukkan ketertarikan yang tulus. Ibu Sari akhirnya mulai bercerita tentang kebunnya, tentang berbagai jenis tanaman yang ia tanam dan bagaimana ia merawatnya. Rina mendengarkan dengan seksama, merasa senang bisa mendengar cerita dari Ibu Sari. Momen itu terasa seperti langkah kecil menuju pemahaman yang lebih baik. Setelah beberapa pertemuan seperti itu, Rina merasa bahwa hubungan mereka mulai membaik. Ibu Sari tidak lagi mengkritik setiap usaha Rina, dan mereka mulai berbagi cerita dan pengalaman. Rina merasa lebih percaya diri, tetapi ia juga menyadari bahwa Ibu Sari masih menyimpan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Suatu hari, saat mereka sedang berkebun bersama, Rina melihat Ibu Sari tampak murung. Bu, ada yang mengganggu pikiran Ibu? Tanya Rina dengan lembut. Ibu Sari terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku hanya khawatir tentang Budi. Dia sudah menikah, dan aku takut dia akan melupakan aku, ungkap Ibu Sari dengan suara pelan. Rina merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Bu, Budi mencintai Ibu. Dia tidak akan pernah melupakan Ibu. Aku juga ingin Ibu tahu bahwa aku menghargai semua yang Ibu lakukan untuknya. Jawab Rina, berusaha meyakinkan Ibu Sari. Ibu Sari menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca. Kau tahu, Rina, aku hanya ingin yang terbaik untuk putraku. Aku khawatir jika dia tidak bahagia, katanya, suaranya bergetar. Rina merasakan kedalaman perasaan Ibu Sari dan berusaha untuk lebih memahami. Bu, aku berjanji akan selalu menjaga Budi dan membuatnya bahagia. Aku mencintainya, dan aku ingin Ibu tahu bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Rina dengan tulus. Ibu Sari terdiam, dan Rina bisa melihat air mata menggenang di matanya. Terima kasih, Rina. Aku hanya ingin melihat putraku bahagia, jawab Ibu Sari, suaranya penuh emosi. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Rina merasa bahwa mereka telah membangun jembatan kecil antara satu sama lain, dan Ibu Sari mulai melihat Rina dengan cara yang berbeda. Ketegangan yang sebelumnya ada mulai mencair, dan Rina merasa lebih diterima. Setelah pertemuan itu, Rina dan Ibu Sari semakin sering berkumpul. Mereka mulai merencanakan kegiatan bersama, seperti memasak dan berkebun. Rina merasa senang bisa berbagi waktu dengan Ibu Sari, dan ia mulai melihat sisi lain dari ibu mertuanya yang selama ini tersembunyi di balik ketegangan. Suatu sore, saat mereka sedang memasak bersama di dapur, Rina mencoba resep baru yang ia pelajari. Bu, aku ingin mencoba membuat rendang. Apakah ibu mau membantu? Tanya Rina dengan semangat. Ibu Sari tersenyum, dan Rina bisa merasakan kehangatan dalam tatapannya. Tentu, aku akan mengajarkanmu cara membuatnya yang benar. Mereka mulai memasak bersama, dan Rina merasa senang bisa belajar dari Ibu Sari. Suasana di dapur terasa lebih ceria, dan mereka saling berbagi tawa. Rina merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan ia mulai melihat Ibu Sari sebagai sosok yang lebih dari sekadar ibu mertuanya. Saat mereka menyajikan rendang yang telah mereka buat, Rina merasa bangga. Bu, terima kasih sudah mengajarkanku.
Ini semua berkat ibu, ujarnya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, dan Rina bisa melihat kebanggaan di wajahnya. Kau melakukan pekerjaan yang baik, Rina. Aku senang bisa berbagi ini denganmu. Malam itu, saat Budi pulang dan mencicipi rendang yang mereka buat, ia terlihat terkesan. Wow, ini enak sekali. Kalian berdua hebat. Puji Budi, dan Rina merasa hatinya berbunga-bunga. Ia tahu bahwa Ibu Sari juga merasa bangga, dan momen itu menjadi salah satu yang paling berharga dalam perjalanan mereka. Namun, meskipun hubungan mereka semakin baik, Rina masih merasakan ada ketakutan di dalam diri Ibu Sari. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah membangun jembatan, masih ada banyak hal yang perlu dihadapi. Rina bertekad untuk terus berusaha, untuk menunjukkan kepada Ibu Sari bahwa ia adalah menantu yang layak dan bisa diandalkan. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan, Rina dan Ibu Sari duduk di teras, menikmati angin malam. Rina merasa nyaman dan ingin berbicara lebih dalam. Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang masa muda ibu. Apa yang ibu impikan saat masih muda? Tanya Rina, berharap bisa membuka percakapan yang lebih mendalam. Ibu Sari terdiam sejenak, tampak merenung. Aku dulu ingin menjadi seorang guru. Aku mencintai anak-anak dan ingin mengajarkan mereka hal-hal yang berguna. Jawab Ibu Sari dengan suara lembut. Rina terkejut mendengar pengakuan itu. Kenapa ibu tidak melanjutkan impian itu? Tanya Rina, penasaran. Ibu Sari menghela napas. Aku menikah muda dan harus mengurus keluarga. Terkadang, impian harus ditunda demi tanggung jawab. Jawabnya, dan Rina bisa merasakan kesedihan di balik kata-katanya. Bu, mungkin kita bisa melakukan sesuatu bersama. Kita bisa mengajar anak-anak di lingkungan sekitar. Tawar Rina, berusaha memberikan harapan. Ibu Sari menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca. Kau benar, Rina. Mungkin itu bisa menjadi cara untuk mengisi waktu dan berbagi pengetahuan. Jawabnya, dan Rina merasa ada secercah harapan di antara mereka. Malam itu, Rina merasa bahwa hubungan mereka telah mencapai titik yang lebih dalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia merasa optimis. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, Rina yakin bahwa mereka bisa membangun jembatan yang lebih kuat antara satu sama lain. Ketegangan yang dulunya ada kini mulai tergantikan dengan pengertian dan kasih sayang, dan Rina merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dalam keluarga ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rina dan Ibu Sari semakin membaik. Mereka telah melewati banyak momen bersama, mulai dari berkebun hingga memasak, dan Rina merasa bahwa jembatan yang mereka bangun semakin kuat. Namun, di balik semua itu, Rina masih merasakan ketakutan di dalam diri Ibu Sari. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah saling memahami, masih ada banyak hal yang perlu dihadapi. Suatu sore, saat Rina sedang menyiapkan makan malam, Budi pulang dengan wajah ceria. Sayang, aku punya kabar baik, serunya. Rina menoleh, penasaran. Apa itu? Tanya Rina, sambil mengaduk sayur di panci. Ibu ingin mengadakan acara keluarga di rumah kita akhir pekan ini. Dia ingin mengundang semua anggota keluarga. Jawab Budi dengan semangat. Rina merasa campur aduk. Di satu sisi, ia senang bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi di sisi lain, ia merasa cemas tentang bagaimana Ibu Sari akan memperlakukannya di depan orang lain. Apakah ibu sudah mempersiapkan semuanya? Tanya Rina, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Iya, dia sudah merencanakan menu dan semua detailnya. Dia sangat bersemangat, jawab Budi. Mendengar itu, Rina merasa sedikit lega. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi Ibu Sari untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah menantu yang baik. Rina bertekad untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Ibu Sari. Hari acara pun tiba. Rina bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Saat Ibu Sari tiba, Rina menyambutnya dengan senyuman. Selamat datang, Bu. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Rina dengan antusias. Ibu Sari tersenyum, dan Rina bisa merasakan kehangatan dalam tatapannya. Kita bisa mulai menyiapkan hidangan pembuka. Aku sudah membawa beberapa bahan, jawab Ibu Sari. Mereka bekerja sama di dapur, dan suasana terasa lebih akrab. Rina merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Ibu Sari. Saat mereka memasak, Ibu Sari mulai bercerita tentang resep-resep tradisional yang ia pelajari dari neneknya.
Rina mendengarkan dengan seksama, merasa terinspirasi oleh pengetahuan dan pengalaman Ibu Sari. Ketika tamu mulai berdatangan, Rina merasa sedikit cemas. Namun, saat melihat senyum di wajah Ibu Sari, ia merasa lebih tenang. Acara berlangsung meriah, dan semua orang tampak menikmati hidangan yang disajikan. Rina merasa bangga bisa berkontribusi, dan ia melihat Ibu Sari berbicara dengan penuh semangat kepada para tamu. Di tengah acara, Ibu Sari mengajak Rina untuk berdiri di sampingnya. Keluarga, aku ingin memperkenalkan menantuku, Rina. Dia telah banyak membantu dalam persiapan acara ini, kata Ibu Sari dengan suara yang penuh kebanggaan. Rina terkejut mendengar pujian itu, tetapi ia merasa bahagia. Semua orang bertepuk tangan, dan Rina merasa hatinya berbunga-bunga. Setelah acara selesai, Rina dan Ibu Sari duduk di teras, menikmati angin malam. Bu, terima kasih sudah memperkenalkanku kepada keluarga. Itu sangat berarti bagiku, ujar Rina dengan tulus. Ibu Sari tersenyum. Kau pantas mendapatkan pengakuan. Rina, aku bangga padamu, jawabnya, dan Rina bisa merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Malam itu, saat Budi pulang, Rina merasa bahagia. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah mencapai titik yang lebih dalam. Namun, di dalam hatinya, Rina masih merasakan ada ketakutan di dalam diri Ibu Sari. Ia ingin memastikan bahwa Ibu Sari merasa aman dan nyaman dengan kehadirannya. Beberapa hari setelah acara, Rina memutuskan untuk mengajak Ibu Sari berkumpul lagi. Bu, bagaimana kalau kita mengadakan sesi memasak bersama lagi? Aku ingin belajar lebih banyak dari Ibu, tawar Rina. Ibu Sari terlihat senang dengan ide itu. Tentu, aku akan mengajarkanmu cara membuat sambal terasi yang enak, jawabnya dengan semangat. Mereka mulai berkumpul di dapur, dan Rina merasa senang bisa belajar dari Ibu Sari. Saat mereka memasak, Rina mulai berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia tumbuh dan belajar memasak dari ibunya. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama, dan Rina bisa melihat bahwa Ibu Sari mulai membuka diri. Rina, aku ingin minta maaf jika selama ini aku terlalu keras padamu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Budi, ungkap Ibu Sari dengan suara lembut. Rina merasa terharu mendengar pengakuan itu. Bu, aku mengerti. Aku juga ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Aku berterima kasih atas semua yang Ibu ajarkan padaku, jawab Rina, berusaha menunjukkan pengertian. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Rina merasa bahwa mereka telah membangun jembatan yang lebih kuat, dan Ibu Sari mulai melihat Rina sebagai bagian dari keluarganya. Ketegangan yang dulunya ada kini mulai tergantikan dengan pengertian dan kasih sayang. Suatu hari, saat mereka sedang berkebun, Rina melihat Ibu Sari tampak lebih ceria. Bu, aku ingin mengajak Ibu untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan kita. Kita bisa mengajar anak-anak di sini, tawar Rina. Ibu Sari terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Itu ide yang bagus, Rina. Aku selalu ingin berbagi pengetahuan dengan anak-anak, jawabnya. Mereka mulai merencanakan kegiatan tersebut, dan Rina merasa senang bisa berbagi impian dengan Ibu Sari. Saat mereka mengajar anak-anak, Rina melihat Ibu Sari bersinar dengan semangat. Ia bisa merasakan kebahagiaan di wajah Ibu Sari saat melihat anak-anak belajar dan bermain. Setelah beberapa minggu, kegiatan sosial itu menjadi rutinitas bagi mereka. Rina dan Ibu Sari semakin dekat, dan Rina merasa bahwa hubungan mereka telah mencapai puncaknya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rina merasa perlu untuk mengungkapkan perasaannya. Bu, aku sangat bersyukur bisa memiliki ibu dalam hidupku. Aku merasa kita telah menjadi keluarga yang sebenarnya, ungkap Rina dengan tulus. Ibu Sari menatap Rina dengan mata yang penuh haru. Aku juga merasa begitu. Rina, aku bangga bisa memiliki menantu sepertimu. Terima kasih telah sabar dan berusaha untuk memahami aku, jawab Ibu Sari, suaranya bergetar. Rina merasa air mata menggenang di matanya, tetapi ia tersenyum. Kita telah melalui banyak hal, Bu, dan aku yakin kita akan terus melangkah bersama. Malam itu, Rina dan Ibu Sari saling berpelukan, menandakan bahwa jembatan antara mereka telah terbangun dengan kuat. Rina merasa bahwa semua usaha dan perjuangannya telah terbayar. Ia tidak hanya mendapatkan pengakuan dari Ibu Sari, tetapi juga cinta dan dukungan yang tulus. Sejak saat itu, Rina dan Ibu Sari terus menjalin hubungan yang lebih baik. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah,
Dan Rina merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dalam keluarga ini. Ketegangan yang dulunya ada kini telah tergantikan dengan kasih sayang dan pengertian. Rina menyadari bahwa hubungan antara menantu dan ibu mertua tidak selalu mudah. Tetapi dengan komunikasi dan pengertian, mereka bisa membangun jembatan yang kuat. Ia merasa bersyukur bisa memiliki Ibu Sari dalam hidupnya. Dan ia bertekad untuk terus menjaga hubungan ini agar tetap harmonis. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, Rina yakin bahwa mereka bisa menghadapi segala tantangan bersama. Jembatan yang telah mereka bangun akan terus menguatkan ikatan keluarga mereka, dan Rina merasa optimis tentang masa depan yang cerah. Ketegangan yang dulunya ada kini hanya menjadi kenangan, dan Rina tahu bahwa cinta dan pengertian akan selalu menjadi fondasi yang kuat dalam hubungan mereka.